Shalom, kita bertemu kembali pada video saya bagian ke-6 dari pelajaran kita. Iblis adalah bapak segala dusta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan pada video-video yang pertama bahwa iblis juga mendakwa dan memfitnah. Jika perlu, Tuhan juga didakwa, Tuhan juga difitnah. Apalagi saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita buka lebih dulu, baca lebih dulu firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 13 ayat 55 sampai dengan 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini dialami oleh Tuhan Yesus ketika mukjizat Tuhan Yesus dinyatakan. Ada begitu banyak ragam macam dan orang yang disembuhkan dari sakit penyakit macam-macam. Maka semua orang yang tidak suka masih tetap tidak bisa percaya bahwa dia adalah sang juru selamat. Justru tuduhan, dakwaan dan fitnahan itu mengarah kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus disebut sebagai seorang penyesat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyatakan kebenaran tidaklah gampang di dalam hidup kita sehari-hari ini. Apalagi ketika kita mau membela Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu ada risiko yang saudara dan saya mesti bayar. Yaitu yang pertama, yaitu akan timbul konflik yang luar biasa antara saudara dengan orang lain. Nah, saudara, ketika kita menyatakan kebenaran, orang-orang yang tinggal di dalam dosa itu yang akan menjadi lawan buat saudara. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan pun sempat berkata kepada saudara dan saya, oleh karena namaku, engkau bela namaku, maka kamu akan dikucilkan, kamu akan dicemooh, kamu akan disiksa, kamu akan dibawa ke pengadilan, bahkan engkau akan dibunuh. Itu dia sudah katakan. Betapa luar biasanya harga yang mesti kita bayar yang kita mau nyatakan sebuah kebenaran. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal yang namanya memberitakan, menyuarakan kebenaran adalah perintah. Sama seperti yang saya sudah katakan, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, dia sempat berkata kepada ke-12 rasulnya di dalam pengutusannya, dia berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Artinya firman Tuhan ini harus segera disampaikan kepada seluruh bangsa. Karena apa? Waktunya dunia akan selesai, akan kiamat itu sudah semakin dekat. Karena itu orang-orang yang berdosa harapannya Kristus supaya segera mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Yohanes Pembaptis pun berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus Kristus Tuhan juga berkata sama, bertobatlah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata bertobat adalah kata-kata yang bisa ditangkap oleh orang yang berdosa menjadi sesuatu kata-kata yang sangat menyinggung akan dirinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun Yesus yang adalah Tuhan tidak pedulikan itu. Dia tahu resiko yang dia mesti tanggung, tetapi dia lebih mengasihi Bapaknya bahwa kata-kata bertobatlah tetap harus disuarakan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita tetap harus menyuarakan bertobatlah kepada setiap orang yang keluar dari jalur kebenaran firman Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula saudara, hati-hati ketika engkau
sebagai pembela daripada suara kebenaran Kristus, sama seperti Kristus pun, dia pun diserang dari kehidupan masa lalunya. Iblis setan selalu pakai logika dari apa yang dia pandang. Oleh karena itu, mereka mulai menyuarakan, bukankah Yesus ini tadi anaknya Yusuf tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Bukankah saudara-saudaranya juga ada di sekeliling kita? Dari mana yang dia dapat ini tadi? Maksudnya, apakah mungkin dia dapat dari Allah, dari surga, atau dia dapat dari mana? Saudara, tujuannya untuk menggoyangkan pandangan begitu banyak orang yang saat itu sedang percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula ketika engkau menjadi orang yang mulai diperhitungkan karena engkau menyuarakan kebenaran, pastilah engkau akan diserang lewat masa lalumu yang mungkin kurang baik. Saudara, tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap orang punya masa lalu. Ada yang tidak baik, ada yang baik. Saudara, hati-hati. Iblis, antikris selalu mencari sisi-sisi tertentu, celah-celah tertentu untuk menjatuhkan saudara dan saya. Tetaplah berdiri dengan teguh dan tetaplah suarakan kebenaran daripada suara Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau mungkin juga akan diserang. Yang kedua, dengan begitu banyak orang dengan bahasa yang rohani. Antara lain, jangan menghakimi, jangan bicarakan urusan orang lain. Itu urusan dia secara pribadi. Serahkan saja di dalam doa kepada Tuhan. Padahal Tuhan ngutus bukan hanya kita berdoa untuk orang yang berdosa, tetapi sekaligus kita untuk menyuarakan suara kebenaran, sama seperti ketika Kristus harus berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat gejala sosial yang ada di masyarakat, khususnya orang-orang Kristen sendiri, akhirnya saya berkesimpulan di bagian terakhir, judul iblis adalah bapak segala dusta. Saya berkesimpulan bahwa di dalam dunia ini, selama di dunia ini, saya yakin kebenaran tidak akan pernah menang dengan kejahatan. Saudara, tentu dari Anda dan saya, ketika Anda mendengar pernyataan saya ini, sebagian pasti tidak akan setuju kalau kebenaran bisa kalah dengan kejahatan. Saudara, perhatikan apa yang saya katakan. Saya yakin selama hidup di dunia ini, yang namanya kebenaran tidak akan bisa menang dengan kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Karena saya tahu bahwa dunia ini akan berakhir dengan kiamat, dengan lenyapnya dunia ini tadi. Dunia menuju kepada kesudahannya, kata Alkitab. Kenapa kok seperti itu? Karena dosa manusia yang semakin berat. Artinya, kalau dosa ini boleh menjadi semakin berat, berarti jumlah orang berdosa, jumlah orang jahat dan orang baik, jumlah orang jahat akan menjadi lebih banyak daripada yang baik. Sehingga dengan demikian, kejahatan akan lebih besar daripada kebaikan. Sehingga dengan demikian, kesimpulan saya bisa menjadi benar. Kenapa? Karena dosa akan lebih mudah berkembang daripada kebaikan itu bertumbuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saksikan Matius pasal 13 ayat ke-41 sampai dengan 43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan
gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat bacaan ini sudah pasti jelas. Kenapa? Karena ladang adalah dunia yang sama di mana orang benar dan orang jahat tinggal bersama-sama. Ada benih tumbuh gandum, ada benih ilalang. Artinya orang benar dan orang jahat tinggal bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi ketika pekerja daripada ladang ini berkata kepada tuannya, "Tuan, apakah engkau mau supaya aku mencabut semua benih ilalang ini tadi?" Tuannya ngomong, "Enggak usah. Biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Ada waktunya, yaitu di akhir zaman." Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa tahu sekarang ketika Anda menebar benih padi, yang tumbuh padi juga rumput ikut tumbuh. Tetapi ketika Anda tabur benih rumput, rumputnya tumbuh, padinya tidak akan pernah tumbuh. Artinya jumlah kejahatan akan selalu lebih besar daripada kebaikan semasa kita tinggal di dunia. Namun ada saatnya nanti ketika akhir zaman, Yesus yang adalah Tuhan akan mulai memilah-milah mana yang ilalang, mana yang gandum. Yang gandum akan dibawa pulang oleh Dia, tinggal bersama Dia di dalam hidup kekal di surganya yang mulia. Tetapi yang ilalang akan dicampakkan ke dalam dapur api yang mematikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada judul video saya yang lain, yaitu pengajaran palsu di zaman now. Jangan ketinggalan, nantikan video-video saya yang baru. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.